30 menit ke depan bersama Markiti Kota Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di kegiatan Loka Karya kelima ya, dari rangkaian 7 Loka Karya. Ini adalah Loka Karya kelima, yang mana temanya adalah kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Jadi pada hari ini Bapak dan Ibu, kita lebih banyak berkolaborasi. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, tentunya mudah-mudahan kita diberi kesehatan hingga akhir program di Loka 5 ini nanti, dan kita semua diberi berkah. Maka kita mulai dulu dengan sama-sama kita berdoa. Baik Ibu, saya pimpin langsung doanya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Ada ya. Kalau masih semangat, nanti kalau saya bilang Bapak dan Ibu siap untuk mengikuti kegiatan ini. Kalau saya bilang semangat, Bapak dan Ibu angkat jempol kanan. Artinya siap untuk belajar ya. Bapak Ibu, apakah masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini? Nah, iya, oke. Kalau semangat kita mulai dengan kegiatan kita yang pertama, kita panaskan badan dulu, ya. Yang ini stretching dulu, ya. Bapak dan Ibu silakan berdiri, ya. Nah, oke. Coba dibaca dulu stretchingnya. Mari tepuk tangan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lakukan tepuk tangannya dengan cepat ya, jangan lambat. 1 pek, ya kalau 2 pek gitu ya. Nah, coba kita dulu. Tepuk 1, tepuk 2, agak cepat. Nah, tepuk 2. Nah, oke. Nanti arahnya ke situ ya. Kalau tepuk 1 sekali ke depan. Ya, ya, tepuk 2 kali ke kanan. Tepuk 3 2 kali ke kanan, 1 kali ke kiri. Ya, tepuk 4 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan. Tepuk 5 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan, 1 kali ke depan. Ya, kita kurang ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, coba nanti buat iramanya bagus. Belum apa ya. Tepuk 4, tepuk 5. Oke, ulang dari awal. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 kali. Nah, kalau kompak pasti irama bagus. Ya, kita ulang ya. Ulang sekali lagi. Tepuk 1. Iya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 kali.
meja. Ya, tentang baja. Nah, jadi hari ini kita akan membahas itu. Kemarin kami sudah ingatkan, sudah membawa semuanya. Ada yang sudah membawa? Seharusnya itu dibawa Bapak dan Ibu. Karena itulah yang akan Bapak Ibu kerjakan hari ini. Iya, ada. Baja yang tugas dari modul 3 titik. Kondisinya pembukaannya selesai sampai jam 8.30, malah sampai jam 9 ya. Sedangkan materi yang kita akan buat ini banyak sekali. Kasihan nanti Bapak Ibu ya. Saya ambil yang ringan saja, yang pernah saya terapkan saja di sekolah ya. Bapak Ibu, kalau ada kalimat tepuk tangan, Bapak Ibu turuti. Tapi kalau tidak ada tepuk tangannya, jangan dituruti. Ya, duduk saja Bapak Ibu, kalian tegak duduk ya. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk pramuka. Ya, karena satu orang yang salah, yang lain betul, anggap saja tidak sudah konsentrasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, berhubung mati lampu, kita langsung saja ke tugas mandiri ya. Yang ya, kalau tugas mandiri ya, di sini nanti saya akan bagi menjadi 5 kelompok ya, masing-masing kelompok ada yang 3, nanti ada yang 2. Saya serahkan kepada Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu yang memilih atau saya yang memilih? Saya yang memilih. Ya, baik. Bu Puji dengan Mas Supri orang 2. Satu kelompok. Satu kelompok. Ini satu kelompok. 2, 3 satu kelompok. 1, 2, 3 satu kelompok. Yang belum di ini Bu Desi dengan Bu Desi sama PP. Pasangan jadi. Iya, ketiga dengan Pak Suki. Itu ya? Ya, ketiga dengan Pak Suki. Ya. Ada yang keberatan, tidak apa-apa. Kalau keberatan tepuk tangan. Iya. Saya sengaja memilih dekat-dekat. Biasa dekat itu kan sapi. Ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Kok belum 1, 2, 3. 1, 2. Jadi ini kalau saya lihat masih ada kelompok. Jadi dengan Pak Suki satunya. Ya. Nah, jadi untuk tugasnya Bapak Ibu, tugas mandirinya ya. Ini alur nih Pak. Ya. Ya, silakan bagi kelompok menjadi 5 kelompok, berbagi cerita dan kelompok nyata B dan A ya. Buat pertanyaan dan ambil pelajaran Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah diceritakan kemarin silakan dibawa ya, dan diambil poin-poin penting atau poinnya. Waktunya 30 menit. Ada pertanyaan lagi sebelum Bapak Ibu bergabung dengan kelompoknya? Tidak ada. Selamat mengerjakan. Jadi kemarin kami sudah jawab baik ya. Jadi kan itu berpasangan. Biasanya bacanya
Ibu Yesi sama Pak Edri. Jadi pada kajian ini diceritakan bagaimana kelebihan dan kekurangannya, ya. Silakan nanti dipresentasikan dari pihak mana yang betul, mana yang kurangnya, ya. Artinya kita itu tugas punya kita masing-masing. Intinya di akhir nanti kita punya program yang sudah direvisi oleh kawan-kawan kita, sudah dapat masukan. Jadi yang sekarang baru dengan A-nya dulu. Saling periksa. Ini periksa ini, sudah hasil revisi nanti kita lakukan. Gitu ya, buktinya. Jadi sudah berpasangan kan, bertiga nanti saling koreksi. Tadi yang dibuat itu. Karena kalau kita buat sendiri kemungkinan sudah merasa bagus gitu kan. Nah, jadi saling koreksi setengah jam ini. Nah, nanti baru yang setelah kebetulan ini kami sudah buat satu paket ya. Ini pengertian mes dan turunan-turunan programnya mulai dari sini sampai atas. Nah, jadi di sini pertanyaannya, prakasa perubahan yang diinginkan adalah bagaimana mewujudkan sekolah yang bahagia membahagiakan warganya dengan diterapkannya nilai-nilai positif, ramah anak dan berbudaya. Jadi komponen profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan adalah dengan program ini 6 komponen profil itu langsung tercakup semua. Kemudian karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid ini menggunakan pola pikir positif dan emosi positif terhadap dirinya, interaksi sosial secara positif dan melatih murid untuk mengenali kekuatan diri sosial dan masyarakat. Lanjut ke bawah lagi. Kemudian prakarsa perubahannya, prakarsa perubahannya adalah mewujudkan sekolah yang bahagia dan membahagiakan warganya dengan diterapkannya nilai positif, ramah anak dan budaya melalui program Pohon Budaya Pancasila dan ODOGD yang kami juga bahas waktu rukol sama Bu Atika dan Pak Sigit. Ya, one day one good deed. Kemudian lanjut Bu. 1 menit lagi ya. Nah, buat pertanyaannya adalah bagaimana dapat mewujudkan sekolah yang bahagia, membahagiakan dengan diterapkannya nilai-nilai positif. Tindakan yang dilakukan adalah diskusi dengan kepala sekolah, rekan kerja mengenai hal yang bisa program-program apa yang bisa dibuat. Kemudian rencananya adalah melakukan dialog dengan perwakilan anak juga, dan aset yang terlibat adalah kepala sekolah, guru maupun siswa. Penanggung jawabnya PCGP sendiri dan targetnya adalah dalam waktu 1 minggu. Kemudian selanjutnya ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul dalam ambil Ibu Yesi, problem kami sudah sama bahwa pada matematika itu pelajarannya tidak dan sangat menyenangkan, ya, tidak sangat menyenangkan. Jadi hidup saya lihat bahwa anak-anak itu dalam menerima atau pelajaran matematika itu banyak sekali yang tidak senang, maka saya mencoba membuat satu program supaya anak-anak itu terlebih dahulu menyenangkan pelajaran matematika itu dengan program yang namanya matematika senyum. Jadi saya masuk ke senyum dulu tuh. Jadi jangan masuk langsung nak makan uang lah ya, Pak DP. Lari itu anak-anak. Jadi senyum itu singkatan dari SE-nya itu adalah senang, NY-nya itu adalah nyaman, U-nya itu adalah unggul, dan M-nya itu adalah menarik. Sudah mengutarakan programnya masing-masing. Saya juga memiliki program, yaitu belajar dari sampah. Itu program saya, dan ini program ini rasanya sangat familiar. Mengapa saya ambil ini? Saya melihat bahwa setiap saat sampah itu selalu dihasilkan, baik secara individu, secara kelompok maupun secara universal.
Jadi setiap hari, baik secara individu maupun institusi itu ada sampah. Tetapi sampah itu hanya sekedar dibuang. Nah, komponen yang akan kami akan saya tumbuhkan yaitu bagaimana seorang pembelajar. Untuk program saya yang saya angkat karena digital video. Program saya judulnya Kelasku Merdeka Imajinasiku. Ini saya angkat karena di tengah pembelajaran kita sekarang yang harus kita angkat adalah bagaimana anak-anak bisa memunculkan kreativitasnya yang didahului dengan suara dan pilihan mereka dalam minat untuk melakukan kegiatan di kelas. Jadi memang ini konsep saya beberapa bulan ini, bahwa bagaimana anak-anak dapat memilih kegiatan di kelas itu lebih aktif lagi dalam memilih kegiatannya, dan juga program yaitu Selamatkan Sekolah dari Sampah. Kenapa alasan saya mengangkat program ini? Yang pertama, karena saya ingin sekolah tempat saya mengajar itu istilahnya ada kreativitas dari sampah itu sendiri. Tapi ini baru program untuk sekolah rencananya, tapi saya sudah terapkan di kelas. Ini guyur dari sampah itu bisa dibuat ide dan kreativitas anak itu sendiri. Baik, saya Mbak Aswati dari TK Negeri Pembinaan 1 Kota Lubuk Linggau. Jadi di sini saya membuat program yang saya beri nama Sebel, sehari bermain Puspa. Jadi anak TK itu identik dengan bermain ya. Belajar bagi kita itu bermain bagi mereka. Sehingga saya mengambil inisiatif untuk sehari bermain Puspa. Sebenarnya kalau Puspa itu sudah dimasukkan ke dalam kegiatan sehari-hari, namun biasanya kalau kami anak itu melakukan kegiatan itu sesuai tema. Jadi untuk yang kegiatan ini saya berikan waktu kegiatan itu 1 hari, dalam 1 minggu itu 1 hari mereka itu bermain, namun tidak dibatasi. Jadi mereka bisa melakukan kegiatan bermain Puspa, maksudnya itu membuat bentuk dari apapun, bentuk dari Puspa itu membuat apapun sesuai dengan imajinasi mereka. Kemudian untuk di bagian kerjanya itu, yang pertama buat pertanyaan bagaimana cara meningkatkan kreativitas anak murid dengan memanfaatkan aset lingkungan. Kemudian yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat. Kemudian untuk suara pilihan pendidikan, saya juga berbincang-bincang, ngobrol bersama anak-anak tentang apa yang mereka sukai seperti itu. Kemudian untuk berikutnya ambil pelajaran itu aktivitas apa saja yang dapat membuat anak bersemangat dan semakin kreatif. Ini saya mencari informasi, kemudian pengalaman apa saja yang didapat dari guru maupun murid. Jadi karena anak murid itu tidak bisa sendiri, jadi saya berbicara kepada guru juga, kemudian murid juga mengambil pengalaman dari guru beserta pengalaman dari murid. Kemudian melakukan kegiatan tanya jawab sederhana kepada anak tentang apa yang mereka sukai dan apa yang paling mereka sukai ketika melakukan proses pembelajaran. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di tingkat SMA. Ini jadi program yang saya angkat, namanya Fun IT. Jadi di sini kami lebih memfokuskan untuk peningkatan penguasaan IT bagi siswa. Jadi di sini kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Karena saya mengajarnya di kelas 11, jadi fokuskan pada kelas 11. Nah, dari tahapan kerja, jadi diangkat pertanyaan yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan IT siswa SMA di Lubuk Linggau, sekaligus
menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai pembelajaran akademik dan non akademik untuk memperoleh pembelajaran mereka sendiri. Jadi di sini kita akan berdiskusi dengan siswa apa saja aktivitas yang mereka inginkan, kemudian pengalaman apa saja yang telah mereka dapatkan selama ini, sehingga kita akan melakukan pembelajaran yang bermanfaat untuk mereka nanti. Oke, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Langsung saja perkara perubahan yang saya buat ya berdasarkan pengalaman sekolah dan permasalahan yang ada, yaitu menguatkan interaksi antara siswa secara positif dengan berbagai pembelajaran secara memorasi perkalian antara siswa yang sudah mampu menghafal teknik menghafal perkalian dengan siswa yang belum mampu menghafal perkalian. Bagiannya ya buat pertanyaan, bagaimana dapat meningkatkan kemampuan siswa yang belum mampu menghafal perkalian di jenjang SMP, karena beberapa siswa itu banyak sekali yang belum hafal perkalian. Nah, dari tindakan ini saya melakukan diskusi dengan guru serumpun, ya guru serumpun itu IPA dan matematika, karena memang IPA dan matematika adalah perhitungan yang sering begitu. Jadi itu buat pertanyaannya. Kemudian ambil pelajaran itu program apa, yaitu saya buat adalah memorasi perkalian, dan ini termasuk kegiatan kolikuler di antara diselipi pelajaran, jadi tidak masuk dalam satu pelajaran. Jadi ada teknik yang akan diberikan kepada murid untuk menghafal perkalian dengan menggunakan jari, karena Allah sudah ciptakan jari ini untuk berzikir, ternyata juga bisa untuk dengan perkalian, karena tidak semua siswa yang bisa perkalian dengan menggunakan daya nalar, sehingga dengan menggunakan zikir dan perkalian. Artinya zikir dan perkalian tidak lain adalah sama. Hal ini akan saya lakukan dengan melatih beberapa guru yang juga belum mampu atau belum bisa teknik tersebut. Kemudian juga saya akan melatih beberapa siswa. Mereka wawasan mereka sudah tahu bagaimana sekolah-sekolah yang mereka inginkan. Jadi tidak hanya keinginan orang tua, tapi sudah wawasan mereka sendiri. Mungkin itu yang program saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya akan menyampaikan pekerja yang sudah pertanyaan dan pelajaran dari jenjang SD, tadi dari jenjang SMP. Adapun program prakarsa yang saya lakukan yaitu tentang pemanfaatan mading untuk meningkatkan kreatif siswa dalam membaca dan menulis. Ada latar belakangnya karena selama ini belum dimanfaatkannya aset sekolah yang ada. Jadi saya mengambil langkah untuk memanfaatkan aset tersebut untuk melakukan perubahan walaupun sedikit mungkin. Adapun tahapan kerja pada pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana meningkatkan kemampuan menulis dan membaca anak, sekaligus meningkatkan hubungan interaksi sosial antara anak dengan anak dan siswa dengan guru. Kemudian untuk tindakan yang akan diambil dalam tahapan pertanyaan yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa itu sendiri. Sedangkan rencana untuk melibatkan siswa yaitu melakukan curhat atau curhat pendapat dengan siswa tentang kegiatan membaca dan menulis yang disukai oleh siswa, dan aset kekuatan yang diperdayakan dalam hal ini yaitu pertama itu kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa itu sendiri. Adapun kegiatan ini memerlukan waktu selama 2 kali 1 minggu. Penanggung jawab kegiatan ini yaitu guru kelas dan CGP yaitu saya sendiri. Kemudian untuk bagian yang A yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah aktivitas apa yang menarik murid dalam menulis dan membaca selama ini, dan interaksi apa yang senang oleh murid. Dan tindakan dilakukan untuk mendapatkan jawaban yaitu melakukan survei minat membaca dan menulis pada anak. Kemudian kedua itu melakukan diskusi dengan siswa dan menawarkan program apa yang akan diambil.
Kemudian untuk rencana atau untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid, yaitu berupa curah pendapat tentang kegiatan membaca dan menulis yang selama ini lebih disukai. Jadi dengan adanya kegiatan pemanfaatan mading sekolah ini, siswa menjadi antusias dan banyak kreativitas sendiri. Dan aspek perbuatan yang diambil pada tahapan ini yaitu pada sudut baca itu melibatkan guru dan siswa juga. Waktu yang diperlukan yaitu selama 2 kali 1 minggu, dan tanggung jawab untuk kegiatan itu guru kelas dan CGP sendiri. Itulah tahapan-tahapan kerja untuk bagian DNA dari saya, yaitu selaku guru SD yang 7 Pak Linggal, dan harapan saya kegiatan ini dapat berkelanjutan dan berkesinambungan. Dapatnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ketua Pak Tamran. Apa aktivitas rutin siswa jika program penerapan nilai-nilai positif ini berjalan dengan baik? Kemudian yang kedua, siswa dengan karakter seperti apa yang akan muncul dengan berjalannya program penerapan nilai-nilai positif ini? Tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban tersebut, yang pertama, membuat deskripsi aktivitas rutin yang akan dilakukan siswa dalam keseharian mereka untuk menerapkan nilai-nilai positif. Kemudian, jawaban yang kedua, program MASPRI ini sepertinya memang program yang tidak satu ya Pak ya. Ya. Lumayan ada kalau berdasarkan namanya Delila Base ya Pak ya. Itu artinya apa Pak? Delila Base itu B itu bahagia. Nah di program bahagia ini kita ada one good deed sama pohon budaya Pancasila. Terus di E-nya eksploratif. Nah ini ada Delila Base Literasi Club. Kemudian kita mau mencoba nantinya membuat komite siswa sejenis OSIS lah. Jenjang sekolah dasar belum ada ya. Kemudian S-nya itu sehat. Sehat ini sehat secara fisik, sosial juga. Nah kita ingin buat kelas orang tua murid atau kita singkat jadi kota murid. Gitu. Kota murid itu kelas orang tua murid. Dan terakhir itu teknologi, ini lebih ke gurunya. Nah teknologi ini lebih ke gurunya. Jadi kita fokus ke komunitas belajar guru itu nanti untuk melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi untuk persiapan keterampilan siswa di abad 21. Jadi program ini namanya program Fun IT, jadi pembelajaran ilmu dan teknologi yang menyenangkan. Jadi judulnya Fun IT itu program yang berpihak pada murid dengan menyuguhkan pembelajaran yang menyenangkan dalam penguasaan IT. Nah, tujuan program ini yaitu untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan IT siswa SMA. Kalau misalnya dia nulis di kertasnya Kata kasih yang sama yang tempelan atau namanya post-it ya Pak? ya, Ya, jadi tempelan. tulisannya tuh cuma sedikit ya, Sedikit. tidak perlu nak Yang banyak. untuk tahap awal ini sedikit dulu. Mungkin yang selanjutnya kita harapkan yang lebih apa itu kertas apa itu origami itu ya. Itu kalau berarti kalau misalnya kita buat ini untuk di kelas bagus juga Pak ya, Bagus juga. per kelas ya. Iya. Sudah itu Bu yang apa itu yang tulisan yang sudah dilepas itu kan ini saya kumpulkan ya jadikan apa referensi nanti Iya. ya. Sebagai dokumen ya. Tempel di perpus Iya. itu tadi kan. Dokumentasinya tadi Iya, iya. perpus. Bagus Pak. Saat Saya